menghukum orang harus dipersulit. Kenapa saya katakan menghukum orang harus dipersulit atau harus diseleksi banget? Karena posisinya teman-teman, penegak hukum, ya, aparat penegak hukum ini posisinya jauh di atas orang yang akan dihukum atau rakyat ini. Penegak hukum ini dia punya kekuatan, punya kuasa, bahkan bisa memaksa. Tapi rakyat hanya bisa membela diri apa adanya. Gak bisa dia melawan dengan kekuatan. Jadi supaya penegakan hukum ini berkeadilan, maka penegak hukumnya harus benar-benar diawasi, harus benar-benar dibuat saringan supaya jangan salah menghukum orang. Makanya dibuat hukum acara. Tujuan hukum acara itu kan itu, mempersulit menghukum orang. Karena tadi teman-teman, pejabat aparat penegak hukum ini punya alat, punya kekuatan, punya kuasa. Dia bisa sewenang-wenang. Dan yang akan diproses hukum atau rakyat ini, bagaimana dia melawan? Dia nggak punya kekuatan, ya kan? Jadi keadaannya itu memang di bawah gitu, di bawah cengkraman. Makanya dia harus dilindungi dengan hukum acara tadi. Dia harus dilindungi dengan saringan-saringan yang sangat bagus agar ketika dia dihukum benar-benar memang dia bersalah, sah dan meyakinkan gitu loh. Makanya sering saya katakan, ketika penegak hukum salah dalam melaksanakan tugasnya, salah dalam menegakkan hukum, maka penegakan hukumnya itu tidak sah, ya. Harus batal demi hukum. Nah, kalau namanya batal demi hukum, maka tidak perlu dilaksanakan hukumannya. Nggak perlu melakukan upaya bahkan. Ketika penegak hukumnya salah prosedur, salah menegakkan hukum, melanggar hukum dalam hal penegakan hukum, maka hukumannya itu batal demi hukum. Tidak usah dilaksanakan, tanpa perlu upaya hukum lagi. Batal demi hukum itu menurut saya tidak perlu upaya hukum, otomatis batal. Jadi apa yang menyebabkan batalnya hukum itu, batalnya hukuman, apabila penegak hukumnya salah prosedur dalam menegakkan hukum. Karena prosedur tadi sangat penting. Di depan tadi sudah kita jelaskan. Ya, penegak hukum punya kekuatan dan punya kuasa. Sementara objek hukumnya yang akan dihukum ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau misalnya itu tidak batasi, tidak disaring, tidak diselektif, maka akan terjadi kejuliman. Maka sering saya katakan teman-teman, bahkan berkali-kali, penegakan hukum harus dimulai dengan moral, ya kan? Dengan niat baik. Penegak hukum, menegakkan hukum harus dengan niat baik. Bukan niat mau balas dendam, bukan niat karena benci, tapi karena niatnya baik, ingin memberikan keadilan kepada semua pihak, termasuk kepada si pelaku. Ya, itu namanya memanusiakan manusia, teman-teman. Ayo kita semuanya penegak hukum, kuasai pengetahuan hukum kita, jangan sampai salah kita menegakkan hukum karena ketidaktahuan kita. Ya, karena kalau kita salah menegakkan hukum karena ketidaktahuan kita, kata Nabi, kita masuk neraka. Apalagi kita salah menegakkan hukum karena kita tahu. Artinya demi kepentingan kita salah menegakkan hukum. Padahal kita paham hukum, tapi kita sengaja membuat kesalahan karena pesanan. Itu pun kita akan masuk neraka. Semangat penegak hukum.